Tahukah kalian bahwa di dalam 1 tahun itu ada lebih dari 11 juta ton sampah yang berakhir di dalam lautan dunia. Data ini berdasarkan UNEP pada tahun 2020. Sampah plastik ini sebagian besar terurai menjadi partikel kecil atau yang sering kita sebut dengan mikroplastik, yang ukurannya itu lebih kecil dari 5 mm. Kini, mikroplastik ini ditemukan di hampir seluruh ekosistem laut, mulai dari plankton, ikan, hingga garam yang sering kita konsumsi di kehidupan kita sehari-hari. Fenomena ini bukan hanya untuk mencemari laut, namun juga untuk merusak rantai makanan dan juga kesehatan manusia di seluruh dunia. Masalah ini semakin kompleks saat laut telah menjadi tempat pembuangan akhir limbah manusia. Bahkan, beberapa pihak telah mengeksploitasi mikroplastik sebagai salah satu bahan utama untuk industri, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Akibatnya, ekosistem laut terganggu, biota laut terancam, dan juga kualitas perikanan yang semakin menurun drastis. Inilah yang membuat isu mikroplastik sebagai salah satu polemik global yang serius di sektor kelautan saat ini. Secara akademis, isu ini penting untuk dibahas karena dia menyentuh 3 aspek utama. Yang pertama, aspek lingkungan. Mikroplastik menyebabkan bioakumulasi dan toksisitas terhadap biota laut. Yang kedua, aspek ekonomi. Polusi plastik laut menyebabkan kerugian lebih dari 13 miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Yang ketiga, aspek sosial dan bisnis, di mana muncul peluang baru melalui konsep ekonomi sirkular, yaitu merubah limbah laut menjadi bahan baku bernilai ekonomi. Dengan begitu, isu ini tidak hanya relevan secara ekologis, tetapi juga berstrategis untuk pengembangan bisnis berkelanjutan di bidang kelautan. Berbagai negara kini mulai mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait mikroplastik. Contohnya ada Uni Eropa yang mulai mengembangkan kebijakan Zero Plastic Waste by 2030. Lalu ada juga Jepang dan juga Belanda yang mulai mengembangkan teknologi robot untuk menyaring plastic waste dari laut. Di sisi lain, ada perusahaan seperti Adidas yang mulai mengembangkan mikroplastik sebagai produk ramah lingkungan. Nah, tadi merupakan contoh dari bahwa mikroplastik di laut bukan hanya untuk dibersihkan, tetapi juga untuk dijadikan sebagai peluang ekonomi baru. Eksploitasi mikroplastik laut menjadi tantangan besar bagi dunia. Namun, di setiap tantangan pasti ada peluang melalui inovasi, riset, dan kolaborasi antar sektor. Kita dapat memanfaatkan limbah menjadi sumber daya yang bernilai. Mari kita jaga laut tetap bersih, dukung bisnis berkelanjutan, dan bersama-sama mewujudkan masa depan biru. Dari limbah menjadi peluang, dari laut untuk kehidupan.